Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, dari kelompok 7, yang beranggotakan saya, Haikal Muktiwiguna, dan teman saya, Rafa, dan juga Juan. Di sini saya akan kelompok saya mengambil data variabel yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur dalam hitungan orang. Lalu jenis variabel yang kita pakai yaitu kuantitatif dan satuan pengamatannya kita ambil dari bulan Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Lalu sumber datanya dari BPS Jawa Timur dan langkah analisis eksploratif satu variabel. Lalu yang kedua, analisis eksploratif satu variabel bertujuan untuk memahami karakteristik data meliputi yang pertama mengumpulkan data dan memeriksa kelengkapan, lalu yang kedua menyusun data dalam tabel tunggal, dan ketiga membuat ukuran pemusatan dan penyebaran mean median modus varians yaitu dan lalu yang keempat menentukan ada dan tidaknya outlier. Yang kelima, membuat visualisasi, histogram, dan box plot. Lalu yang terakhir, menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan. Dan ini hasil statistik deskriptif yang kita dapat. Bisa dilihat dari Agustus 2024 sampai Agustus 2025. Data yang kita dapat segini. Lalu dengan cara mencari mean, kita bisa menghitung dari jumlah keseluruhan data yang di atas, lalu dibagi jumlah data yang ada di atas, yang akan menghasilkan 2700.673,6. Jadi rata-rata dari kunjungan wisatawan mancanegara di Jawa Timur adalah 27.673,6 orang. Lalu yang kedua, menghitung median. Menghitung median merupakan nilai tengah dari sebuah data dengan rumus jumlah data ganjil rumus yang dipakai. Dengan rumus median data ke n plus 1 dibagi 2. Yang kita dapat adalah dari keseluruhan data berjumlah 13, lalu ditambah 1 dan dibagi 2, dan menghasilkan 7. Jadi untuk mediannya ada di data ke-7 yaitu pada bulan Oktober 2024 senilai 28.182. Lalu yang ketiga ada modus. Modus merupakan nilai paling sering muncul dalam sebuah data. Dalam data ini karena semua data unik dan tidak ada yang berulang, maka pada data ini tidak ada modus. Oke, lalu yang keempat ada varians. Varians adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh atau seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya, mean. Dengan kata lain, varians menggambarkan tingkat keragaman penyebaran suatu kumpulan data. Dengan rumus yang sudah ditercantumkan, yang akan menghasilkan 60.108.628,42. Lalu yang kelima adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Nah, rumus yang dipakai adalah S akar S2. Nah, angka yang kita dapat tadi dimasukkan ke dalam akar seperti ini dan akan menghasilkan 7.752,9. Jadi simpangan baku pada data di atas adalah 7.752,9. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Q dan Q3. Kita cari dari nilai Q3. Q1 merupakan nilai yang membagi data menjadi 25% bagian terendah dengan rumus Q1 1/4 buka kurung N plus 1
tutup kurung. Lalu kita masukkan jumlah total keseluruhan data ditambah 1 dan akan menghasilkan 3,5. Maka data Q1 berada di antara data ketiga dan keempat. Oke, langsung saja kita cari ke data Q3. Data Q3 dengan rumusnya adalah data ke 3 per 4 sama seperti yang tadi, N plus 1. Kita masukkan jumlah keseluruhan data 13 ditambah 1 dan total hasilnya adalah 10,5. Maka nilai Q3 adalah di antara data ke-10 dan ke-11. Lalu ini hasil pendapatan dari Q3. Oke, lanjut IKR. IKR ini jumlah dari Q3 dikurang Q1. Kita masukkan Q3 tadi dan Q1 dan dikurang Q1, maka akan menghasilkan 14.192. Lalu yang keberapa ini saya nggak tahu deh. Batas deteksi outlier. Batas bawah Q1 dikurang 1,5 dikali IKR. Dan akan menghasilkan min 1223,5. Lalu batas atas dengan rumus Q3 ditambah 1,5 dikali IKR dan akan menghasilkan 55.544,5. Dan data terkecilnya adalah 15.647. Dan data terbesarnya adalah 38.587. Oke, secara langsung kita dapat melihat bahwa tidak ada data minimum yang lebih kecil dari batas bawah dan tidak ada data maksimum yang lebih besar dari batas atas. Maka dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak ada data outlier. Dan ini adalah data yang kita jadikan box plot dan juga histogram. Nah, berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap data jumlah wisatawan, diperoleh nilai kuartil pertama sebesar 20.064,5, median Q2 sebesar 28.182, dan kuartil ketiga sebesar 34.256,5. Nilai jangkauan di antara kuartil IKR sebesar 14.192 dengan batas bawah minus 1.223,5 dan batas atas 55.544,5. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, tidak ditemukan adanya data yang melebihi batas atas maupun berada di bawah batas bawah, sehingga tidak terdapat outlier dalam data ini. Secara visual, boxplot memperlihatkan bahwa median terletak sedikit lebih dekat dengan kuartil bawah dibandingkan dengan kuartil atas. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data sedikit condong ke kanan, yang berarti sebagian besar bulan memiliki jumlah wisatawan di bawah median, sedangkan hanya beberapa bulan hanya memiliki jumlah wisatawan yang lebih tinggi. Oke, ini penjelasannya. Aduh. Hal menarik dari data di atas adalah tidak ada outlier data stabil. Tidak ditemukan nilai ekstrim di luar batas, yaitu dengan jumlah 55.544,5 maupun batas bawah minus 1.223,5. Artinya, fluktuasi jumlah wisatawan masih dalam kisaran normal. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata cukup stabil tanpa gejolak besar akibat faktor luar seperti bencana, pandemi, dan perubahan kebijakan drastis. Oke, sudah habis.
Begitulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.